Halo, selamat siang. Ini adalah video lanjutan dari sebelumnya, tapi topiknya berbeda. Kali ini topiknya adalah tentang setting dari running text ini. Jika suatu saat mengalami error atau salah pencet atau kehilangan data. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah saya anggap eh, Anda sudah mendownload aplikasi LetArt ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke topik utama. Kemudian kita koneksikan, kita cari semuanya. Kita cari wifi-nya dulu. Ini belum kebaca. Nah, ini ya wifi-nya udah kebaca. Oke, kita masukkan sandinya 8 kali. Oke, udah menyambung. 8-nya kebanyakan. Oke, udah masuk. Terus kita masuk ke aplikasi LetArt. Oke, ini ada peringatan. Oke, kita klik OK, jaga koneksi ya. Ini ada peringatan, jaga koneksi. Oke. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Kita pastikan perangkatnya di sini warna biru ya. Ini ya, di bagian ini warna biru perangkatnya terbaca. Tanda bahwa perangkatnya sudah terbaca oleh HP kita. Terus kemudian seandainya gimana tulisannya jadi berantakan? Mungkin karena faktor di sini karena running text-nya menggunakan ukuran pixel 96x16 ya. 96x16. Suatu saat misal salah klik, kita masuk ke bagian setting. Nah, terus kemudian di sini ada pengaturan parameter layar atau biasanya screen setting ke bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian di situ kita butuh memasukkan password untuk mengakses screen setting ini. Jadi karena ini hal yang penting dan bisa mengakibatkan error, jadi ada password kedua. Kita masukkan angka 8 3 kali. Nah, ini kan lebar layarnya 96x16. Nah, bagian yang ini pastikan ini tulisannya P10 ya. Nah, kemudian ini metode pemindainya C6 P10 1R gitu. Nah, polaritas datanya rendah. Jadi ini tidak perlu kita ubah bagian-bagian yang bawah ini. Nah, ini contoh kalau seandainya saya ubah ini 96 ini jadi 128 gitu ya. 128. Terus kita konfirmasi manual, terus kemudian kita kirim gitu. Nah, kecepatannya kita turunkan biar kelihatan. Nah, ini jadi lebarnya jadi bertambah dari yang 96 sebelumnya. Jadi gambarnya bisa jadi tidak sesuai. Atau kita ubah lagi di sini misalnya pengaturan layarnya, kita masukkan sandinya 888, terus kita ubah di sini misal jadi 108 gitu. Nah, misal di sini anggap aja yang 96 awalnya ya. Terus kita ubah jadi di sini 10 misalnya atau 20, kita salah input gitu. Maka di bagian sana nanti berubah. Di sini tidak terpotong tapi aktualnya akan terpotong. Jadi berantakan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu karena tadi ternyata screen settingnya salah. Sekarang kita kembalikan ke pengaturan yang benar. 96x16. Oke. Nah, itu tadi tentang pengaturan screen setting ya. Nah, ini please enter, itu yang aktualnya terpotong, di HP tidak terpotong, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran aslinya, maka sekarang sudah tidak terpotong sesuai dengan yang tertera pada handphone kita. Oke.
Kemudian di sini ada pengaturan kecerahan ya. Jadi ini semakin rendah itu running text-nya akan semakin awet. Nah, kita pakai yang 50% karena supaya keawetannya terjaga dan tidak terlalu redup. Kalau kita naikkan umur LED-nya akan berkurang drastis gitu. Terus kemudian ini pengaturan tombol tidak perlu kita ubah. Pengaturan-pengaturan yang lain frasa umum. Nah, kemudian di sini ada pengaturan WiFi yang biasanya kita ubah. Nah, ubah kata sandi. Ini kalau misalnya kan sandinya sekarang itu 88 kali. Nah, kita bisa ubah di sini misalnya mau diubah supaya tidak dikerjain orang lain atau diubah orang lain yang bukan haknya. Ini kita ubah kata sandinya di sini, kita klik di sini ubah kata sandi. Nah, di pengaturan WiFi ya menunya. Atau ubah nama sandi. Nah, ini maksudnya ubah nama WiFi-nya kita ubah, itu bisa juga. Ya, kita ubah nama WiFi-nya. Misal di sini saya buat tadi sebelumnya kode ya nama WiFi-nya. Ini terlihat bahwa ini W2 terus kemudian kode sekian. Nah, kemudian kita ubah di sini W2-nya tidak boleh hilang dari penamaan karena itu sebagai kode awalnya. Kalau kita hilangkan dia akan error gitu. Nah, kita buat di sini usahakan tanpa spasi karena kadang kalau pakai spasi juga sering error atau ditolak gitu. Kita buat aja sisi depan tanpa spasi ya, sisi depan. Oke. Atau pakai underscore gitu ya. Sisi depan. W2 sisi depan selesai. Terus kita ubah. Tentu di sini. Kalau bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris biasanya confirm. Oke, pengaturan sudah dibuat, terus dia berhasil restart. Koneksi di sini akan putus ya. Tadi sudah ini kembali ke WiFi internet saya. Nah, yang sebelumnya W2 dengan kode sekarang sudah menghilang, tidak ada. Sekarang sudah ganti dengan W2 sisi depan, gitu ya. Yang terakhir kita ubah tadi. Nah, kita klik. Nah, masukkan kata sandi, karena kata sandinya tidak kita ubah, kita masukkan 88 kali. Oke. Oke, koneksi. Oke, terus kemudian jaga koneksi ya. Oke, terus kita masuk ke aplikasi. Oke, ini tadi. Nah, ini ya, tapi tampilan di sini tetap warna nama kodenya, tapi yang aslinya tidak. Di device-nya tetap terbaca warna biru ini, terus kemudian yang di sininya tetap yang sudah kita ubah, gitu ya. Ini pengubahan kata sandi dan nama WiFi, gitu ya. Terus kemudian di sini ini tidak perlu kita ubah belakang ini. Nah, gitu ya. Ini kemudian ada saklar pengatur waktu. Jadi ini seandainya kita mau menghidupkan pada jam tertentu aja tanpa timer. Nah, ini kita pakai timer internal dari kontrolnya. Kita masukkan passwordnya 83 kali seperti biasanya. Terus karena ini bahasa Indonesia jadi bahasanya agak sedikit aneh ya. Jadi di sini memungkinkan kan gitu ya. Nah, jadi ini waktu hidup yang akan kita rancang. Misalnya waktu boot, berarti waktu boot ini adalah waktu dia mulai hidup ya. Terus kemudian waktu mati. Ini kita buat jam 8 sampai dengan jam 23. Gitu ya. Jadi ini adalah pengaturan untuk waktu hidup dan matinya. Oke, terus kemudian kalau sudah kita atur di sini gitu, terus kemudian konfirmasi. Nih, kita konfirmasi. Nah, kemudian di situ. Dan perlu diingat ketika sudah mengatur waktu hidupnya atau saklar pengatur waktu, kita harus
menyesuaikan jam yang ada di HP kita atau yang aktualnya dengan controller yang sudah terpasang gitu. Nah, itu harus ada pengaturannya sehingga sinkron antara waktu yang ada di controller tersebut dengan waktu yang tertera saat ini. Nah, begitu ya. Jadi pengaturannya itu Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Untuk menyesuaikan waktunya maka kita klik ini di waktu sekolah ini. Jadi karena ini bahasa Cina yang diindonesiakan, jadi bahasanya agak sedikit aneh ya. Nah, ini kita klik waktu sekolah ini. Nah, kemudian kita cek waktunya itu sudah sesuai apa belum, tinggal klik aja di sini terus jam. Jamnya kita buat aja seperti ini ya. Nah, terus kita buat di sini. Nah, ini ada teksnya sebelahnya, terus kemudian di sininya ada tanggal, jam atau waktunya ya. Nah, gaya jamnya ini ada analog, ada digital. Kita pakai yang digital. Zona waktunya karena kita sudah tadi klik waktu sekolah atau update waktu, itu dia sudah mengikuti jam wilayah kita kan, WIB. Jadi GMT plus 7. Nah, tanggalnya tampil atau enggak? Enggak usah kita tunjukkan aja. Nah, terus kemudian konfirmasi. Nah, itu sudah berubah di sana, sudah ada harinya, terus tanggalnya tidak tunjukkan, terus harinya tidak tunjukkan, terus kemudian waktu. Nah, tinggal klik waktunya mengirim. Oke, konfirmasi. Jadi waktunya sudah menyesuaikan dengan waktu jam kita sekarang ya, 13:01, di situ juga 13:01. Gitu. Jadi waktunya sudah akurat. Itu tadi untuk pengaturan waktu dan menyesuaikan begitu. Itu tadi kurang lebih tentang setting dasar untuk mengubah setting, menampilkan waktu, mengubah password WiFi. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa langsung komentar di bawah atau hubungi nomor yang tertera. Terima kasih.